semuanya, perkenalkan aku Salvia dari kelas 12 IMA. Via, mau ngapain sih di sini? Jadi, aku bakal sharing tentang salah satu isu, yaitu tentang kebebasan berpendapat. Sebelumnya, apa sih kebebasan berpendapat itu? Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang melindungi individu untuk menyampaikan ide atau informasi tanpa mengkhawatirkan atau takut terhadap pembalasan dan penyensoran. Kebebasan berpendapat ya? Kayaknya jadi salah satu hal yang dibahas di mana aja akhir-akhir ini. Demo RUU Pilkada di bulan Agustus yang lalu contohnya. Itu jadi salah satu cara masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pendapat. Kenapa sih orang-orang melakukan itu? Jelas karena merasa kecewa terhadap pemerintah yang dianggap seenaknya dan tidak mendengarkan rakyatnya. Oke. Mungkin kita tarik mundur dulu aja kali ya. Kalau ngomonginnya tentang skala nasional, mungkin terlalu jauh atau terlalu berat. Gimana kalau dari lingkungan sekolah dulu? Di sekolah sendiri, kebebasan berpendapat juga jadi salah satu hal yang penting loh. Kenapa? Karena lewat berpendapat artinya kita berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan sekolah kita sendiri. Via, ceritain dong pengalaman kamu. Oke. Jadi kalau lewat pengalaman aku sendiri, aku udah merasa bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat aku di sekolah tanpa ragu dan tanpa merasa takut. Juga karena tergabungnya aku di salah satu organisasi sekolah yaitu OSIS, jadi salah satu sarana aku buat aku lebih gampang untuk menyampaikan aspirasi. Dan lewat aspirasi yang udah aku sampaikan juga, aku udah merasa kalau aspirasi tersebut diwujudkan dalam beberapa kesempatan. Tapi itu cuma dari sudut pandang aku doang. Kalau sudut pandang orang lain, kira-kira gimana ya? Oke, jadi buat pengalaman aku dan sudut pandang aku tentang kebebasan berpendapat di sekolah tuh udah baik banget, dikelolanya secara baik. Walaupun ada kalanya sekolah ini kadang tidak menerima pendapat kita, cuma itu pasti ada alasan di baliknya kenapa kita nggak diterima gitu pendapatnya. Itu untuk secara general lingkungan sekolah. Dan untuk pengalaman lainnya, saat aku waktu itu pernah ngajuin pendapat, tapi bukan ke sekolah, ini lingkungannya di kelas. Itu aku pernah ngajuin pendapat, tapi sayangnya anak-anak kelas gak ada yang dengerin sama sekali. Bahkan kayak semua orang tuh benar-benar fokus sama kesibukannya masing-masing. Mungkin itu pengalaman yang gak enak dari aku. Dan untuk yang apakah sudah terrealisasikan atau belum pendapat aku yang aku ajukan ke sekolah, tentu ada banyak sih, terutama untuk sarana prasarana di sekolah, karena kan kita harus mengajukan pendapat atau mengajukan semacam protes saat sarana prasarana kita tidak memadai gitu. Contohnya di plafon masjid ini, di yang lantai 3, waktu itu kita ngajuin pendapat dari Rohis bareng-bareng supaya plafon lantai 3 ini dibenerin, dan beberapa bulan setelahnya itu direalisasikan. Jadi sebenarnya ada hal-hal tertentu saat pendapat diterima dan tidak diterima. Dan tidak diterima itu bukan berarti tidak positif, tapi ada kalanya, ada kendalanya, dan itu harus dipertimbangkan ulang. Dan harus memikirkan lagi efek jangka panjangnya tuh seperti apa. Nah, saya itu sudah memiliki kebebasan dalam berpendapat di SMN Negeri Bandung ini. Misalnya itu seperti dalam mengerjakan tugas diskusi kelompok yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Nah, tapi kadang juga aku tuh suka merasa kayak gak dihargai gitu dalam menyampaikan pendapat aku. Nah, gitu. Kadang aku juga selalu merasa ragu gitu terhadap jawaban aku ataupun pendapat aku saat aku menyampaikan pendapat aku itu ke kelompok tersebut. Nah, tapi aku juga sudah merasa kayak gimana ya, kayak yakin gitu kalau jawaban aku itu sudah bisa dipercayai oleh anggota kelompok. Ada momen-momen di mana aku bisa mengekspresikan pendapat aku secara bebas di depan banyak orang, tapi ada juga situasi di mana pendapat aku itu tidak bisa aku ekspresikan secara luas di depan banyak orang, karena takut dijudge oleh orang lain, takut dipermalukan, dan juga takut salah. Karena itulah aku kadang suka nggak pede untuk menyampaikan pendapat aku secara bebas.
Jadi hak untuk kebebasan berpendapat sih udah aku dapetin ya, terutama ketika kita sedang belajar di kelas. Biasanya di kelas itu kan suka disuruh untuk membuat suatu kelompok, yang gimana nanti kita akan berdiskusi untuk mengutarakan pendapat kita masing-masing. Nah, biasanya di situ tuh pendapat kita tuh nanti dipertimbangin mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Nanti pendapat yang lebih baik itu pendapat yang bakal kita ambil, kita pilih. Nah, kalau ditanya pernah nggak sih pendapat kamu ditolak atau nggak dihargai? Kebetulan belum pernah ya, karena biasanya pendapat yang aku utarain itu kebetulan sama dengan pendapat teman yang lainnya. Ternyata gitu ya pendapat orang lain. Emang mungkin ada beberapa orang yang punya pendapat lain yang berbeda kayak aku, tapi ada juga yang udah ngerasa kalau pendapat mereka tuh udah dihargai di sekolah. Sayangnya dengan adanya pendapat lain yang ngerasa kalau misalkan mereka belum dihargain ketika berpendapat di sekolah, itu artinya hak berpendapat mereka belum dihargain benar-benar di lingkungan sekolah itu. Rasa takut atau ragu yang mereka rasain ketika menyampaikan pendapat karena takut dijudge orang atau takut dikomenin sama orang lain tentang pendapat mereka, itu seharusnya nggak ada. Nah, maka dari itu kita semua harus ningkatin kesadaran kita akan seberapa pentingnya berpendapat. Gak cuma buat orang yang nyampein pendapat doang, tapi buat orang-orang yang mendengarkan tentang pendapat itu juga. Karena kesadaran akan seberapa pentingnya hak berpendapat itu dan kebebasan berpendapat itu harus ada dalam diri semua orang. Dengan adanya kesadaran itu, kita jadi bisa lebih menghargai pendapat yang disampaikan oleh semua orang dan kita bisa jadi lebih berani juga untuk menyampaikan pendapat kita. Dengan kesadaran akan hak berpendapat dan kebebasan berpendapat juga bisa ngebantu kita buat berkontribusi untuk perkembangan lingkungan kita. Nah, aku harap teman-teman semua lewat video ini bisa lebih menyadari seberapa pentingnya kebebasan berpendapat. Aku Salvia, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya.